Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bacakan energi general reading ya, untuk judul hati-hati. Untuk akhir tahun ini apa yang harus kau hati-hatikan ya? Hati-hati terhadap apa? Apa yang terjadi di akhir tahun ini, khususnya di 3 bulan terakhir ini ya, Oktober, November, Desember. Hati-hati. Pertama, hati-hati jangan terlalu mudah baper, jangan kebawa jangan terlalu sensitif juga. Ada energi negatif yang menggerogoti kamu. Mungkin kamu sering mimpi buruk ya. Ada mimpi baik ya, kamu melihat gerbang, air, bulan ya. Tapi di situ kamu merasakan hawa yang panas gitu. Kamu melihat jalan, tapi di situ juga ada anjing ya. Melihat hewan-hewan yang menyeramkan ya, hewan yang berwarna putih, berwarna hitam, nah itu hati-hati. Ada kalajengking, nah itu hati-hati ya. Kalau kalajengking itu identik dengan hal-hal mistik ya. Kalau anjing mungkin ada yang menggunjing, ada yang bicarain kamu, ada yang memang orang yang bertopeng, orang yang bermuka dua, atau kamu akan tahu ternyata dia nggak sesetia itu. Kamu pikir selama ini setia, ternyata dia nggak setia. Entah ini kawan, teman, sahabat, atau pasangan ya. Tapi ini akan, kalau kamu tahu, kamu akan ke bawah pikir terus. Kamu jadi baper, kamu jadi nggak mood, kamu jadi sensi, kamu jadi sedih, kecewa gitu kan. Nah, hati-hati ya. Nah, di sini juga ntar lagi hati-hati, ada petunjuk-petunjuk baik melalui mimpi yang ya, jadi mimpi-mimpi yang kamu alami itu yang berhubungan dengan air, berhubungan dengan bulan ya, berhubungan dengan jalan, gunung, bukit, atau gerbang, melihat langit yang berwarna biru, air yang jernih, itu rezeki ya. Kalau bulan berarti cahaya, ntar lagi kamu makin bersinar ya. Kamu mungkin memotivasi orang, atau kamu mencapai puncak kejayaan. Pintu adalah pintu rezeki atau pintu kesuksesan. Bukit, mungkin kamu akan mendaki sedikit bukit atau pegunungan, tapi kamu berhasil ya menempuh jalan-jalan yang berliku juga pun. Nah, itulah kehidupan. Dan tentang orang yang mengunjing kamu di luar sana, otomatis mereka mungkin ya mengiri sama kamu, pengen menjatuhkan kamu. Ada energi-energi mistik juga di sini tentang gaib. Hati-hati, hati-hati. Ada kalajengking ya. Itu artinya ada sedikit magic yang mungkin menguasai kamu. Kamu jadi mager, sensi, kadang gak nyambung, kadang suka cepat mudah stres, atau kamu sering sedih, tiba-tiba sedih. Nah, itu kamu tiba-tiba jadi kehilangan mood. Nah, itu hati-hati. Bersihkan energi kamu ya. Memang ada yang sirik sama kamu, ada yang menjatuhkan kamu, ada yang bicarakan kamu di belakang, dan mereka gak suka sama kamu ya. Harus hati-hati, bersihkan energi, dan seringlah buka aura supaya energi kamu bisa baru lagi, nggak semelo-melo, nggak baper-baper, nggak sensitif, nggak kehilangan mood ya, nggak mager, nggak buntu ya, nggak mudah pesimis, nggak depresi gitu. Ini ada sedikit beban yang harus kamu pikul, tetapi entar lagi akan meringankan ya. Hati-hati, entar lagi ada beban yang akan terlepas dari kamu, karena di sini ada keberuntungan berpihak kepada kamu. Beberapa kalian ini dari segi pekerjaan, kamu akhirnya naik jabatan, naik karirnya, naik
bisnis atau usaha pribadi, proyek kamu itu berhasil ya, dan kamu akan manen hasil dong. Kamu akan menjadi seseorang yang independen, mandiri, bisa diandalkan. Kamu akan menjadi seorang pemimpin. Tuh kamu akan manen hasil lah, yang membuat hidupmu yang tadinya banyak beban finansial, kebutuhan untuk keluarga, kebutuhan untuk diri, peremajaan diri gitu kan, self care ya, mungkin ke salon atau memfasilitaskan diri, membeli rumah, membeli mobil, atau apa yang membuat kamu merasa terbantu untuk memudahkan kehidupan kamu gitu ya, membuat kamu sedikit menikmati hasil gitu kan. Nah ini akan ada fasilitas, ini ada keberuntungan, ada kebercukupan dalam finansial. Jadi intinya kamu akan naik hidupnya, naik karir dan keuangan. Namun kamu harus bersihkan diri ya, dan lindungi, pagari diri, karena ini energi-energi negatif nih cukup menghalangi kamu. Kalau kamu bisa bersih dari itu semua, baru kamu bisa melepaskan beban. Karena semakin banyak kebutuhan, semakin banyak tuntutan hidup, terutama kalian yang menjadi tulang punggung, terus kalau ada perselisihan itu sangat merugikan, membantu untuk menjatuhkan, membantu untuk membuatkan energi negatif dalam diri untuk nggak sukses dan menghambat keberuntungan. Jadi kalau kamu sudah bersihkan energi kamu, baru tuh kebuka jalan. Makanya ini ada gerbang ya, kebuka jalan rezeki kamu. Tuh. Amin. Apalagi yang harus kau hati-hatikan, Sagittarius ya, kamu nggak perlu terlalu terus berada di keramaian, gak harus ngumpul-ngumpul terus. Kamu terkadang harus butuh healing juga, butuh sendiri untuk evaluasi diri, perenungan, atau memikirkan ya, mengevaluasi lah, evaluasi diri ya. Kalau kamu ngerasa berat energinya ketika berada di keramaian atau bercakap-cakap dengan teman-teman, tarik diri lah. Kamu butuh istirahat kayaknya, capek kamu, banyak sibuk ya. Kalau banyak kesibukan jangan terlalu ngumpul-ngumpul ya. Mungkin kamu berpikir dengan menghibur diri dengan jalan sama teman-teman kamu akan semangat lagi, tapi terkadang fisik kamu lelah, fisik kamu juga butuh istirahat ya. Pikiran kita itu nggak harus terus-terusan, karena energi kita itu kekuras kalau kita berhadapan dengan banyak orang atau beberapa orang. Satu orang aja kadang, apalagi kalian ini intuisinya tajam ya, kalian bisa merasakan energi orang. Ini bahaya kalau kamu terus-terusan berada di keramaian atau terus-terusan mengikuti kemauan orang, mengiyakan. Itu capek buat kamu ya. Kamu harus peduli sama diri gitu, sayangi diri kamu. Kamu butuh jeda, butuh istirahat ya. Kamu juga butuh meringankan beban-beban kamu ya. Sisipkan waktu untuk sendiri. Kamu butuh istirahat dulu ya. Jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang bakal menjadi beban berat. Ya udah, dijalani aja, dihadapi aja. Yang namanya beban tetap ada dalam setiap diri manusia, namun kita harus bisa mengelola ya pola pikir kita. Apa yang harus kita pikirkan sekarang ya, dan apa yang harus kita lakukan sekarang. Gak harus berbarengan kita pikirkan hal pribadi kita bawa-bawa di waktu kerja. Itu nggak boleh. Saat kita lagi mau tidur, mau istirahat, di waktunya kita istirahat, kita masih mikir masalah kerja. Nggak usah, harus kita pisahkan, karena energi kita butuh dicharger, bukan dipakai terus ya. Hati-hati ya dengan sikap kamu, perkataanmu, tindakanmu kepada orang lain. Jangan sampai mengecewakan ya, atau tanpa kamu sadari apa yang kamu lakukan beberapa kali tidak sesuai dengan keinginan atau harapan orang lain. Ini bisa sebaliknya kepada dirimu juga. Hati-hati kamu terhadap orang yang kamu percaya, terhadap orang yang menjadi benalu, bergantung padamu ya.
kamu percaya sama seseorang, ya, apa ya, atau kamu bergantung kepada seseorang, hati-hati, ya. Ya, kita jangan bergantung sama orang dan bergantung harapan, ya. Kita nggak usah terlalu berlebihan berharap kepada orang lain, kebahagiaan dari orang lain atau kepercayaan kepada orang lain. Sebaiknya kita percaya diri, ya. Kita harus membuat pribadi yang kokoh, yang kuat, agar tidak bergantung kepada siapapun, ya, supaya kita nggak dianggap remeh, supaya kita nggak dikecewakan nantinya kalau kita tahu sebenarnya mereka nggak bisa dipercaya gitu. Siapapun, teman, saudara, pasangan, harus punya prinsip, ya. Nggak usah terlalu mengejar, nggak usah terlalu menuntut, nggak usah terlalu mengharapkan, karena dari sikap-sikap kita yang berlebihan itu, bergantung, mengharapkan, akan mengecewakan pastinya, ya. Jadilah pribadi yang bisa mandiri, ya, bisa bangkit, bisa mengandalkan diri sendiri gitu. Nggak usah terlalu percaya sama orang, percaya saya sama diri. Dengarkan intuisi supaya kamu lebih berharga diri gitu, ya. Tidak mudah dilecehkan, tidak mudah diremehkan, tidak mudah disakiti, dikecewain berkali-kali. Udah cukup lah, kamu udah cukup kecewa selama ini kan sama orang-orang yang kamu anggap baik. Apalagi si benalu ini. Mungkin ada orang yang bersikap, ya, seperti benalu. Ada orang yang sifatnya benalu, bergantung kepada kamu, manfaatin kamu gak sadar itu. Atau jangan terlalu memberi makan ego seseorang, ya, karena semakin kau berikan, semakin kamu respect sama orang egois tingkat dewa, ya, kamu akan semakin kecewa, ya, kamu akan semakin tersakiti. Gak usahlah terlalu berkorban, ya, untuk orang lain, karena kamu akan dimanfaatkan pasti, ya, namanya juga manusia. Oke, saya lihat di sini, hati-hati, ntar lagi kamu semakin energik, ya. Saya lihat di sini setelah masuknya rezeki ini, kamu akan menjadi pribadi yang kokoh, kuat, berani mengambil resiko yang terukur. Kamu sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin. Kamu sudah siap menerobos hidup baru yang penuh tantangan ini. Kamu sudah siap menghadapi badai, ya. Ya, ketika kamu menarik diri, ketika kamu mengevaluasi diri, ketika kamu meningkatkan iman dan takwa, ya, mendalami spiritual, sini kamu lebih mengenal diri kamu siapa, kamu lebih mengenal bakatmu apa, ya, dan kamu lebih percaya diri gitu. Ternyata diri gue sebenarnya ini nih. Kamu menemukan jati diri, ya. Tuh. Kamu selama ini diremehkan, akhirnya kamu menjadi pribadi yang kamu mungkin ambil pelajaran dari situ. Kamu akan menjadi pribadi yang kokoh, gak mudah diremehkan lagi, gak mudah dikuasai, gak mudah dimanfaatin, gak mudah lagi dimanipulasi gitu. Berapa dari kalian hati-hati, ya, ada beberapa hayalan indah kalian itu akan terwujud, ya. Yang tadinya kamu pikir alah bullshit lah semua itu, ya, bikin sedih aja kalau saya menghayal tentang harapan-harapan gue, tentang karir, cinta, ya, kedudukan, harta, rumah, kehidupan yang mapan. Itu semua bullshit, nggak ada tuh yang akan terwujud. Tapi ternyata terwujud dong, karena kenapa? Sini ada Wheel of Fortune, ya. Beban-beban hidup kamu akan tercukupi, ya. Queen of Swords ini berkat dari doa-doa kamu, jadi jangan merasa bahwa doa kamu tidak berfungsi, ya. Ini ada doa kamu yang akan terjawab. Jadi hati-hati, jangan berpikir bahwa saya sudah berdoa berkali-kali, bertahun-tahun, ya, saya sudah pasrah dengan doa-doa saya. Terserahlah, ya, Tuhan mau mengabulkan atau tidak, terserahlah. Biarkan saya menghayal saja, biar saya senang. Ternyata ada doa kamu yang akan terwujud, ya. Namun hati-hati juga di sini, jika kamu sedang beruntung, ada orang manipulatif, ada orang bertopeng yang ingin memanfaatkan duitmu, ya, kelebihan kamu. Hati-hati, ada yang bertopeng, ada yang terbuka topengnya, kamu akan tahu itu.
ya, supaya kamu lebih antisipatif. Lagi yang harus kau hati-hatikan Sagittarius, hati-hati ya. Di sini ada yang mengirim magic, tapi setelah kamu bersihkan dan pagari diri dari energi magic tersebut, kamu menjadi kokoh. Di sini kamu menjadi terlindungi, kamu tidak lagi, energi kamu sudah enggak mood ya, sudah menolak keras terhadap energi-energi magic itu. Kamu sudah punya power sini ya. Beberapa dari kalian kalau dalam hal karir, kamu sudah akan mendapatkan kedudukan, ke posisi kepemimpinan ya. Kamu sudah memiliki harapan dalam hal pekerjaan kamu itu ya, tidak lagi mengkhawatirkan untuk masa depan ya. Kamu sudah bisa diandalkan, sudah bisa mengandalkan diri sendiri dan lebih percaya diri, tidak mudah lagi dijatuhkan ya, tidak mendengarkan apapun yang bakal menjatuhkan kamu, lebih tegas dan akan disegani oleh orang-orang yang menghargai, dan disegani, ditakuti oleh orang-orang yang negatif, orang-orang toksik. Mereka sudah nggak bisa masuk ke circle atau kehidupan kamu lagi, nggak bisa menguasai kamu lagi ya. Hati-hati, dengarkan intuisi kamu ya. Ada jalan keluar yang akan kau temukan dari kemandikan kamu selama ini, keterpurukan kamu selama ini ya, keterikatan atau belenggu hidup yang tiada mungkin merasa sesak dengan kehidupan karena terlalu mendengarkan masukan-masukan dari luar, atau kamu dipagari oleh orang-orang toksik, kamu berada di circle orang toksik ya. Kamu biasanya mendengarkan itu dan kamu terbelenggu, kamu nggak bisa mengekspresikan bakat ya, atau kamu nggak bisa percaya dengan kreativitas kamu ya, kamu nggak yakin bahwa kamu bisa. Nah, ini akan terlepas lagi ya. Apapun yang menjadi beban atau kekangan ya, itu kamu akan membantai itu semua, kamu akan memutus mata rantai kekangan tersebut, ikatan atau hal-hal buruk yang menghalangi kamu untuk bahagia, untuk sukses ya. Itu dari mana? Dari kekokohan kamu ini. Kamu sudah jadi pribadi yang berprinsip, yang kuat dan beriman. Hanya iman kita lah yang akan menolong kita. Namun jika kamu sedang terjebak dalam kehidupan yang toksik, energi kamu masih nggak balance, kamu bingung mau ngapain, nah itu berarti kamu memang sedang terikat, terbelenggu. Jadi carilah orang yang bisa membantu kamu untuk membersihkan energi kamu, supaya kamu bisa menemukan jati diri kamu. Sebenarnya kamu tuh punya power. Sini ya, ada yang berkali-kali berusaha menusuk kamu dari belakang ya. Hati-hati, antisipatif aja, nggak usah takut, biasa aja. Ini hanya gambaran doang kok ya. Jadi saya di sini nggak akan mempan ya. Ada jiwa-jiwa hianat, jiwa-jiwa iri, itu nanti akan terkuak topengnya. Kamu akan tahu siapa aja yang sirik sama kamu, siapa aja yang membuat kamu lelah secara energi selama ini, karena mereka mengirim magic ya. Jadi itu kalau kita rajin ibadah ya, kita mendekatkan diri selalu sama Tuhan ya, memperdalam ilmu spiritual, otomatis kan kita dipagarin dan gak mudah dikuasai oleh energi-energi hitam ini gitu ya. Mungkin ada mengalami sakit ya, selama ini sudah merasa sakit-sakit yang gak jelas, kadang-kadang pindah di kepala, kadang-kadang pindah di punggung, kadang di paha, kadang di tulang belakang, kadang di perut, di dada ya. Itu sakit-sakit yang misterius kan, dia pindah-pindah ya, tapi pasti bolak-balik ya, atau di titik-titik tertentu itu yang saya sebut tadi, sering mengalami sakit itu. Nah, itu perlu pembersihan energi ya. Mungkin kamu bisa lakukan sendiri juga bisa kok. Juga kamu merasa ada petunjuk yang masuk ketika kamu ibadah dan kamu dapat petunjuk untuk mencari orang yang sudah ahli dalam bidang pembersihan energi magic tersebut. Cari, ikuti intuisi kamu, siapa tahu itulah perantara Tuhan untuk menunjukkan ini nih, di tempat ini nih, di mana. Pokoknya ikuti kata hati kamu. Kalau kamu butuh itu, siapa tahu saya bisa membantu, ditanya-tanya dulu ya. Tapi kalau kamu hatinya tergerak di siapa aja, terserah. Yang kamu yakin, yang kamu percaya, nah itu bisa ya. Ini ada energi yang nggak baik. Apalagi keadilan akan berpihak kepada kamu ya. Nih ada bottom of the deck-nya. Kamu tetap akan sukses, kamu tetap akan meraih
impian-impian kamu tadi, kamu akan mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan bakat dan potensi kamu. Oke, kita cek lagi ada apa lagi yang harus kau hati-hatikan. Banyak energi toksik di sini ya. Ada yang sengaja menguasai kamu dengan energi magicnya supaya kamu nggak bisa apa-apa. Kamu terbelenggu di sini, kamu dimanfaatin, kamu terbelenggu dalam keegoisan dia, kamu nggak bisa lepas karena memang dia magic kamu. Itu kamu tak percaya, tapi terkadang itu nyata untuk diri seseorang ya. Beberapa dari kalian mungkin nggak ya, positif thinking aja, tapi ternyata emang begitu, terkadang seperti itu. Kalau kita berhubungan dengan orang toksik, kita ingin lepas tapi nggak bisa ya, kita nggak, padahal ada jalannya, cuman kita saja yang buntu otaknya, malas untuk mengambil tindakan ya, nggak ada inisiatif, pikiran kita buntu dan bingung, dan kita tetap stay dalam hubungan yang nggak jelas itu, hubungan yang menderitakan ya. Dengan orang yang tidak bertanggung jawab, lebih banyak menuntut, lebih banyak menyerahkan tanggung jawab ke kita, itu nggak beres ya, nggak beres dan nggak akan balance ya. Itu tanda-tandanya kalian dikuasai oleh orang yang toksik itu. Bisa jadi kemungkinan besarnya adalah pengaruh magic yang dikirimkan untuk menguasai kamu, supaya kamu tetap memberi makan ego dia. Meringankan diri, mencari tahu segalanya. Apa nih? Meringankan diri ya. Kamu akan meringankan diri, mencari tahu segalanya akan terungkap, menyesuaikan, mengubah dan sembuh ya. Ini kamu harus mendengar kamu entar lagi akan diringankan. Segala beban ya, energi-energi negatif akan diringankan dari dirimu, akan terlepas ya. Beban-beban energi, beban pikiran, beban perasaan itu semua akan terlepas dari dirimu, dan kamu akan ya itu tadi, kalau kamu mau membersihkan diri dan memagari diri atau mendalami spiritual ya, meningkatkan iman dan takwa, entar lagi energi kamu akan, yang negatif-negatif itu akan terlepas, dan kamu akan merasa hidup ini ringan banget. Langkah kamu ya, tindakan pekerjaan kamu lebih ringan tuh ya. Beberapa dari kalian ada yang mencari tahu atau ngepo-ngepo kamu tentang perubahan dan perkembangan kamu, atau kamu yang akan mencari tahu sesuatu atau ilmu ya, demi meningkatkan memperluas wawasan kamu dan mengasah skill ya. Nah ini kamu lebih ada niat, ketika kamu sudah ringan, kamu lebih inisiatif gitu. Jadi kamu lebih cenderung mengarah ke mempelajari banyak hal, karena kemarin waktu buntu kamu kosong, nggak ada mood untuk belajar sesuatu, nggak ada ya. Kamu pokoknya kalau orang lagi buntu gimana sih energinya tuh, kayak nggak mood membaca, nggak mood mau cari tahu ini apa sih, kenapa sih, gimana sih caranya, itu kamu nggak ada jawaban. Dengan kamu, setelah kamu membersihkan energi negatif ini, kamu akan diberikan semangat untuk mencari tahu hal-hal yang tidak kamu ketahui, tidak kamu pahami, dan hal-hal yang dapat membuat kamu tuh lebih mudah berkembang gitu, yaitu ilmu ya, ilmu pengetahuan yang memperluas wawasan ya, memperluas pola pikir ya. Segalanya akan terungkap, apapun yang tersembunyi akan terungkap ya. Ntar lagi kamu bisa lebih seimbang, menyesuaikan diri, kamu mudah beradaptasi nantinya ya. Yang tadinya kamu dalam pertemanan juga kamu ngeh ya, agak kurang pede, merasa terlalu sensitif atau kurang percaya diri, nah menganggap pokoknya kamu sering pesimis. Nah itu akhirnya setelah kamu membersihkan energi, kamu lebih bisa beradaptasi ya, kamu lebih bisa mudah bergaul, kamu lebih bisa menyesuaikan diri gitu. Di sini kamu akan berubah, ada transformasi ya. Kamu akan pulih dari segala rasa sakit dan kemandekan, atau ya kamu akan sembuh dari semua rasa sakit ya, sembuh dari kemandekan ya. Kamu akan sembuh juga dari kepesimisanmu ya, dari kesulitan hidup. Kamu akan pulih. Oke. Kita lihat lagi pesan semesta yang berhubungan dengan. Oke, kita lihat bantuan dari kartu-kartu mungi ini. Adakah yang menggambarkan tentang apa yang harus kau hati-hatikan di akhir tahun ini?
Kira-kira apa yang ada pesan apa tentang kamu ini? Ya. Ntar lagi kamu akan memetik buah dari kerja kerasmu. Ya, ada hasil yang akan kamu panen. Mata juga ada yang memata-matai kamu, ada yang melirik kamu, ada yang memperhatikan kamu ya. Siapa dia? Hati-hati. Siapa tahu ini orang yang kamu cari. Ya, ternyata dia sudah memantau kamu selama ini. Mungkin dia adalah jodohmu, ya. Terus kesuksesan malaikat penjaga, apa ini, derajat diangkat ya. Kamu akan menemukan kesuksesan, kamu akan dekat dengan malaikat penjagamu atau para leluhur. Kamu akan dijaga ya, dan derajat kamu akan diangkat ya. Ini ada cuan ya, akan ada cuan yang berdatangan, cocok dengan kartu keberuntungan di sini ya. Wheel of Fortune, ntar lagi kamu akan dapat cuan dong, amin. Patah hati, sedih, fase baru. Nah, kamu setelah patah hati, setelah kecewa, kamu akan masuk ke fase baru. Jadi jangan sedih, jangan putus asa. Ntar lagi kamu akan masuk ke kebahagiaan dong, terlepas dari orang toksik dong. Kita cari lagi ini dari kartu Romance Angels ya. Saya sambil gendong anak saya, bayi saya lagi menete. Jadi saya ngocoknya nggak kelihatan. Saya akan pilih salah satu. Dalam cinta makin bergairah ya. Kamu akan menemukan seorang yang menggairahkan, membangkitkan gairah hidupmu kembali, akan bersemangat. Hubungan kalian makin bergairah ya. Berapa dari kalian akan jalan-jalan ke luar negeri, atau di sana ada bisnis atau penghasilan ya. Kamu akan sukses bisa jalan-jalan keliling dunia. Ada yang punya proyek di luar negeri, dan ini akan membawa kesuksesan besar. Ada yang juga berjodoh dengan orang luar negeri ya, atau di seberang kota, seberang lautan ya, seberang sungai, seberang pulau. Nah, di sini saya lihat kamu nantinya dalam hal cinta itu kamu biasa aja, tidak terlalu berekspektasi ya. Tetapi ya, kemarin mungkin kamu lebih berusaha, berjuang. Kali ini kamu yang akan diperjuangkan aja, kamu yang dikejar-kejar, kamu yang diprioritaskan. Tapi kamu biasa aja sih ya. Ini dalam cinta juga kamu akan terlepas dari hal-hal toksik, hal-hal yang buruk ya. Kamu sudah siap melepaskan, kamu sudah siap move on, kamu sudah siap melangkah ke kehidupan yang baru. Dalam cinta juga di bottom of the deck ada chemistry ya. Chemistry kamu sangat kuat. Beberapa dari kalian akan dispesialkan, akan dilamar, akan terpilih ya. Aura kamu yang baru ini membuat seseorang terpikat dan serius sama kamu. Dan kamu yang sudah berpacaran, saya lihat akan ada kemungkinan ada lamaran atau pernikahan. Kamu yang sudah berumah tangga, kamu akan dispesialkan oleh pasangan kamu. Ya mungkin dia insaf kali ya. Amin. Ada pesan semesta yang berhubungan dengan akhir tahun ini ya, yang perlu kamu hati-hatikan. Kita lihat nih. Latihlah diri, kendalikan rasa agar tak terjebak dalam gegana. Jangan kamu harus bisa selalu melatih diri untuk mengendalikan rasa. Gak usah terlalu berlebihan. Itu tadi cocok ya dengan pembicaraan saya tadi. Agar tak terjebak dalam gegana, gelisah, galau, merana. Supaya kamu gak terlalu gelisah ya, galau dan merana. Itu tadi kontrol ya tadi. Ya, jangan sampai kamu dikuasai oleh orang lain, terlalu berharap, terlalu bergantung ya. Terlalu berharap sehingga dia memanfaatkan kamu dan kamu rugi, kamu gelisah, galau, merana gitu kan. Pastinya seperti itu. Kalau kita terlalu percaya sama orang juga, kita akan galau sendiri, kecewa sendiri ya. Oke. Ada lagi pesan semesta yang satu. Bentar, ini ya kartunya ini bercampur ini. Sambil gendong bayi, jadi tangan kanan saya lagi megang bayi, makanya nggak bisa kelihatan di kamera kalau saya lagi ngocok kartunya ya.
roda keberuntungan sedang berpihak kepadamu. Kamu akan dicari banyak orang. Kamu akan menjadi orang penting. Nah, cocok. Ada mata ya di sini. Nah ya, tadi itu. Ada yang mata-matai kamu, ada yang mantau kamu, ada yang sudah menilai kamu sejak lama. Ya, makanya kamu akan cari oleh, kamu akan jadi orang penting ya. Orang-orang membutuhkan dan mencarimu nih, cocok ya. Kamu adalah pemecah masalah. Nah, itu cocok sama yang mana tadi ya? Kamu bisa memotivasi orang. Mana ya? Baru tadi. Ya, kamu bisa memotivasi orang lain. Ini dengan intuisi yang tajam ini kamu semakin punya power. Kamu ya orang yang tak gentar dengan berbagai masalah. Kamu pembawa keadilan dan kebenaran. Nah, itu yang membuat nantinya orang-orang akan mengandalkan kamu ya. Roda keberuntungan sedang berpihak kepadamu. Nah, cocok dengan kartu Wheel of Fortune ya. Nah, kamu akan dicari banyak orang ya. Itu ada mata tadi. Kamu akan menjadi orang penting. Nah, itu kamu akan menjadi orang penting ini ya. Mana tadi ini? Kamu akan menjadi orang penting nih. Terus orang-orang membutuhkan dan mencarimu. Kamu adalah pemecah masalah. Nah, orang-orang yang mencari kamu ini karena kamu bisa membicarakan masalah mereka. Kamu adalah seorang motivator, penasihat. Kamu juga adalah seorang tarot trader ya. Itu ya, seperti itu ya. Oke, kita pisahkan ini dulu, bersihkan di sini dulu. Kita akan masuk ke inisial nama, tempat tinggal, inisial tempat tinggal ya, tanggal lahir, usia, dan zodiak yang terkoneksi dengan kalian ya. Mari kita cocok dulu. Inisial nama kamu, nama dia, nama kota tempat tinggal dia, tempat tinggal kamu yang resonate di sini. M, K, Y, N, F, H, R, G, Q, X, C, B, U, O, T, P, S, Z, J, E, A. Oke ya. Lalu kita masuk ke tanggal lahir dan usia. Kamu yang resonate di pembacaan saya di sini. Ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, usia kamu, usia dia. Oke. Cukup ya. 11, 43. 11, 43, 56, 3, 25, 39, 35, 60, 9, 69, 62, 36, 34, 32, 29, 49, 50, 47, 5, 46, 42. Ini di mana ke? 42, 67, 28, 26, 75, 61, 10, 8, 70, 53. Kelihatan gak sih? 53, 64, 22, 85 dan 18. Kelihatan nggak? Nah, tuh. Ya. Oke. Lalu kita masuk ke zodiak yang terkoneksi ya. Zodiak yang terkoneksi. Ini saya pakai tangan satu aja nih, tangan kiri doang. Tangan saya sebelah lagi gendong bayi saya. Dia agak rumit ya. Tapi udah mau habis. Semuanya jatuh. Semuanya jatuh. Pada semua zodiak ya masuk di sini. Aquarius, Cancer, Scorpio, Libra, Leo, Capricorn, Virgo, Aquarius, Aries, Taurus. Pokoknya semua zodiak yang masuk sini. Gemini, Pisces. Demikian pembacaan saya. Jangan lupa subscribe ya untuk kalian baru gabung. Jangan lupa dibagi-bagikan juga kepada teman, saudara. Siapa tahu mereka juga berzodiak yang sama dengan kamu atau pasangannya kek. Ya, siapa tahu ini resonate di diri mereka juga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.